kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Mengapa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, haleluya. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Karena Engkau begitu baik buat kami. Hingga saat ini Tuhan, sungguh kami tidak akan mampu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah lalu Tuhan, melalui puji-pujian kami Tuhan, dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, itu pun tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hormat. Tante Nila akan pimpin kita dalam doa. Ngapakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Dengan apa kan ku balas tanpa musik.
biar kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh. Segala kebaikan-Mu, Amin, haleluya. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin, haleluya. Ku bersyukur Naikkan syukur sungguh-sungguh, kita tidak bisa membalas kasih-Mu. dengan apakah ku Amin. balas Haleluya. segala kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin, haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kriyalah barasa dan kriyalah barasa. Kriyalah barasa dan kriyalah barasa dan kriyalah barasa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kami masih punya kesempatan duduk di dalam rumah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap hidup yang masih kami bisa jalani Tuhan. Kami bersyukur setiap hari ada rezeki yang bisa kami boleh nikmati Tuhan. Betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Walaupun begitu banyak pencobaan datang, tapi Engkau selalu beri kami kekuatan untuk kami dapat melewati semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang agung. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang mulia. Tuhan, kami tidak bisa membalas semua kasih setia dan pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami belajar setia, kami belajar bersyukur, menjalani hidup ini dengan segala kemuliaan yang Tuhan berikan. Kami belajar memahami firman-Mu dan melakukannya. Itulah cara kami untuk membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiran-Mu memberikan kelegaan di hati kami. Kehadiran-Mu mendatangkan sukacita bagi kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami memberikan sebuah pengharapan yang dunia tidak bisa berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau ada, Engkau sudah ada di sini Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Supaya kami semua ada dalam pengurapan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi ibadah kami semua. Kami dilingkupi oleh kuasa yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Berkati kalau puji-pujian sebentar akan dimulai, hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Urapi Bapak Norton dan tim
singer, pemusik, pengatur LCD sound system, semua yang ambil dalam pelayanan pada malam ini Tuhan urapi. Terlebih lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Refli Tewu, Tuhan urapi beliau Tuhan. Kami tahu dia sudah diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Allah bagi kami keluarga Sekina. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Segala kuasa kegelapan, kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah, yang ingin mengganggu pikiran kami di dalam kami beribadah. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami usir keluar segala kuasa yang tidak berkenan. Biar hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Hanya Engkau yang kami muliakan dan kami tinggikan. Segala virus corona di dalam nama Yesus, Tuhan matikan Tuhan. Supaya kami semua dibebaskan dari segala ketakutan virus corona. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih besar dari segala virus ciptaan manusia. Kami tahu Engkaulah pembela kami, Engkaulah perlindungan kami yang ajaib. Terima kasih Bapak, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Kami yang sudah ada di sini, kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami pada malam ini. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan ya. Kita sambil mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dari sejak kecil hingga sekarang ini. Kasih Tuhan itu tidak terukur, dengan apapun caranya itu tidak akan terukur kasih Tuhan. Kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya Yesus, haleluya. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kita angkat pujian dari awal, semuanya saya jemput bagi berdiri. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain tidak? Siapakah kami? Oh, siapakah ku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau Tuhan, puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kami berharga di matamu Tuhan. Kau jadikan kami menjadi biji matamu Tuhan yang selalu Kau pelihara Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tetap tinggal berdiri, kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah namamu Tuhan, ku
kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agar dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bergaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati menyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bergaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang pertama, nanti Ko Ferry pimpin dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan pada malam hari ini. Kau sudah kumpulkan kembali kami ya Tuhan Yesus di rumah-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini kami yakin dan percaya untuk membantu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Agar mereka yang belum mengenal akan Engkau, mereka juga boleh menerima Engkau sebagai juru selamat ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau lakukan persembahan yang pertama ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan. Kita kepujian, ujilah aku Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku
Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku ya Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat. Mari semua kita berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku
agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Dengan kasih Kristus nanti kau aguan dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh Yesusku, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sampai pertengahan ibadah kami saat ini, kami masih tetap rasakan kehadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepadamu kalau kami masih ada di tempat ini pada malam hari itu. Pada malam hari ini karena rancangan-Mu Tuhan. Karena begitu banyak alasan untuk kami tidak berada di tempat ini. Tapi kalau kami ada di sini, kami percaya karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak kami mengerti. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Sungguh kami berada dalam kehidupan yang sangat tidak nyaman Tuhan. Hanya Engkau yang punya kehendak dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali dicengkram, rasa khawatir, rasa takut, bahkan kami terkadang hampir hilang pengharapan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu pada malam hari ini. Mohon kiranya ya Tuhan, Kau lawat kami pada malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Refli Teu. Biarlah dengan firman-Mu itu kami mendapat kekuatan yang baru. Bahkan kami dipulihkan bagi jiwa dan roh kami Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami sampai pada akhir kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima dan sambut firman-Mu dengan iman dan hati yang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Pendeta Refli. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan. Amin. Saya secara pribadi terima kasih kalau malam hari ini boleh dipercayakan untuk melayani firman Tuhan. Kemarin saya dihubungi oleh Om Yopi dan tadi diingatkan kembali lagi oleh
Samuel untuk pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Nilawati yang boleh mempercayakan sebagai pengurus. Sudah disampaikan tadi nama saya karena pertama kali saya melayani di Sekinah, saudara. Di Kombapa saya pernah melayani, tapi di Sekinah baru pertama kali. Nama saya Refli Teu, saya orang Manado asli. Saya bersama istri saya orang Jawa asli, saudara. Kata Ibu Nila, asam di gunung ketemu dengan asin di laut ya. Puji Tuhan, kami melayani pekerjaan Tuhan di daerah Legok, tepatnya di klaster Mutiara Legok. Dan jemaat yang kami layani saya namakan Jemaat Mutiara. Saudara, kami punya 2 anak, laki-laki 2, yang satu baru masuk SMK, yang kecil kelas 5 SD. Puji Tuhan, pepatah bilang kan tidak dikenal, tidak disayang. Nah, saya sudah memperkenalkan nama. Saudara tinggal sayang saya, saudara, karena saya sudah memperkenalkan nama. Walaupun ada beberapa yang saya kenal, sini ada Pak Kiki, saya ketemu Pak Kiki. Ya, ini kawan lama saudara, dan puji Tuhan, kawan lama saya ini. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang boleh diberikan untuk pelayanan malam hari ini. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam suratan Ibrani pasalnya yang ke-11. Saya akan mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan baca secara perlahan dan saudara menyimak pembacaan Alkitab malam hari ini. Ibrani pasalnya yang ke-11 mulai ayat 8. Dikatakan demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Haleluya. Malam hari ini saya ingin mengajak kita melihat tentang meneladani Abraham. Abraham adalah satu tokoh Alkitab yang begitu penting dalam sebuah kekristenan. Sampai Yesus pun ketika dia mendapati Sakeus, dia berkata ini anak Abraham. Dan kita disebut anak-anak Abraham. Bahkan ada orang yang anaknya dikasih nama Abraham. Abraham adalah satu tokoh Alkitab yang
bagi saya dan saudara, sebagai orang yang percaya, Alkitab memberikan satu gambaran bagaimana kita mengiring Tuhan, bagaimana kita mengikut Tuhan, dan bagaimana kita mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, seperti apa yang dirasakan oleh Abraham. Amin, saudara. Bahkan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, kita menghadapi satu keadaan yang semakin sulit hari-hari ini. Kita menghadapi satu masalah yang begitu berat. Tadi dalam doa sudah tersebut, kadangkala kita tidak bebas. Saya diizinkan, sebenarnya saya nggak mau buka masker sudah, tapi saya diizinkan buka masker supaya dikenal ya. Memang juga begitu. Nanti saudara sudah senggol saya di pasar misalnya, nggak kenal karena saya pakai masker, saudara. Kita nggak nyaman, saudara. Ketemu, satu waktu saya ketemu pandang-pandangan. Orang itu pandang saya seperti kenal, saya juga pandang. Waktu buka masker, wah rupanya kenal. Ini kondisi yang tidak nyaman. Jaga jarak. Saya pernah datang sharing dengan satu hamba Tuhan, dia dari Buddha, dia bilang begini, waduh, dia latar belakang dari Buddha, dia bilang begini, saya kayak kembali lagi ke Buddha dulu, kalau ketemu nggak bisa salaman, saudara. Kita menghadapi satu kondisi yang begitu sulit, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan memiliki satu kekuatan untuk membentuk kehidupan kita, untuk menjalani hidup, menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, seperti apa yang Abraham alami dalam hidupnya. Amin. Tadi saya katakan dengan tokoh Abraham ini kita melihat betapa luar biasanya pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan karya-karya yang luar biasa yang tidak dipikirkan secara manusia, di luar logika manusia, tetapi itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abraham. Ada 3 poin yang ingin saya bahas malam hari ini meneladani Abraham. Untuk menjadi bagian dalam hidup kita, mempraktekkan kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama saudara, kita melihat ayat 8 berkata begini, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Saya tertarik dengan kata taat ini. Kata taat ini memiliki satu pengertian. Betapa luar biasanya Abraham menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Abraham kuat menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kita dituntut untuk kuat menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Apakah karena virus corona hubungan kita dengan Tuhan mulai memple? Apakah karena kondisi sekarang yang kita harus dengan pembatasan sosial dan lain sebagainya, sehingga menjadi alasan, gak usah saya ke gereja, gak usahlah ibadah, dimaklumi kok, gembala maklumi, teman-teman maklumi kok, namanya sekarang lagi kondisi seperti ini. Abraham memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang, Abraham tahu suara Tuhan.
Dia bisa membedakan ini suaranya Tuhan. Abraham, ya Tuhan, pergi keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab katakan, dia pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Dia taat sesuai dengan mau Tuhan. Dia tahu ini suara Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Amin. Dia tidak keliru dengan suara yang dia dengar. Abraham, aku akan memberkati engkau. Dia tahu suara Tuhan. Sampai ketika Tuhan berkata dalam pasal 22 kitab Kejadian, Abraham, saya percaya dia akan melompat. Dia berkata, ya Tuhan. Karena dia tahu ini suara Tuhan, ini berkat Tuhan. Tetapi apa yang dia dengar? Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Oh, jelas sekali itu suara. Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Begitu jelas Tuhan berfirman, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah Abraham melawan? Menurut satu penafsiran, usia Ishak pada waktu diperintahkan Tuhan untuk dikorbankan, dia dalam usia akil balik. Artinya dia bisa melawan, dia bisa memberontak, dia bisa lari. Dan Abraham mungkin bisa berkata, aduh ini Tuhan kok suaramu ini kok begini Tuhan. Yang selama ini dia dengar, Abraham pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Aku akan memberkati engkau Abraham. Aku akan memberkati anak cucumu Abraham. Lihat bintang di langit. Seperti itulah banyaknya keturunanmu. Abraham, pergi lihat pasir di pantai. Seperti itulah banyaknya keturunanmu. Tetapi suara yang sama datang dan berkata, Abraham, bawa anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yakni Ishak, persembahkan dia di sana. Persembahkan, Abraham tahu apa yang dia harus lakukan. Karena cara beribadah yang ditunjukkan Tuhan seperti itu. Harus membawa korban untuk disembelih. Dan Abraham tahu jelas. Tetapi Alkitab katakan kalau saudara baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 itu dan seterusnya. Pagi-pagi betul dia bangun. Dia mengajak bujang-bujangnya itu untuk orang-orang yang membantu dia melakukan perintah Tuhan. Apakah ini melemahkan imannya? Apakah ini melemahkan hubungannya dengan Tuhan? Tidak. Justru ini memperkuat imannya untuk mempercayai Tuhan. Memperkuat hubungannya untuk dia mengasihi Tuhan. Ketika dia mau mengambil pisau untuk menyembelih Ishak anaknya. Apa yang difirmankan Tuhan? Firman Tuhan berkata, Abraham, jangan kamu lakukan itu. Aku tahu engkau mengasihi Tuhan. Engkau tidak segan-segan. Saudara, mari kita perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dunia boleh goncang. Masalah boleh datang. Tekanan bisa silih berganti kita alami. Kesulitan bisa terjadi, bisa kita alami. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan
mari kita kuatkan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan lemah. Abraham, dia menguatkan hubungannya dengan Tuhan. Suratan Roma berkata, imannya tetap kuat. Meskipun tubuhnya lemah, tapi dia tetap dikuatkan dengan imannya. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Iblis tidak mau kita setia. Iblis tidak mau hubungan kita dengan Tuhan itu semakin erat. Iblis selalu merusak dengan caranya yang luar biasa. Tetapi Tuhan baik buat saya dan saudara. Amin. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan, oh ini anak Tuhan loh. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saya punya hubungan dengan presiden, saudara, saya percaya, saya banyak keuntungan, saudara. Dimudahkan mungkin untuk ke istana, ketemu, dan lain sebagainya. Coba saudara punya hubungan dengan pejabat, pasti saudara akan banyak keuntungan. Apalagi kita punya hubungan yang erat dengan Raja di atas segala raja. Amin. Dia Tuhan Yesus yang kita sembah malam hari ini. Meneladani Abraham, keluarga kita, bawa hidup kita, bawa rumah tangga kita, bawa anak-anak kita, perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan kecewakan kita. Poin yang kedua, ayat yang ke-9 berkata begini. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah. Saya akan baca bagian ini untuk menekankan poin. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Saya lompat ayatnya yang ke-11 bagian A. Karena iman ia juga dan Sarah. Saudara garis bawahi kalimat itu. Ia juga dan Sarah. Dalam ayat 9 berkata, dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris. Ayat yang ke-11 berkata, ia dan Sarah. Ayat ini menunjukkan tentang keluarga. Artinya apa? Poin ini saya melihat bahwa Abraham bukan hanya memperkuat hubungan dengan Tuhan, tetapi dia memperkuat hubungannya dengan keluarga. Amin, saudara. Orang yang kuat hubungan dengan Tuhan, dia akan memperkuat hubungannya dengan keluarga. Dia baik hubungannya dengan keluarga. Amin. Dia punya punya kaitan yang erat dengan keluarga. Banyak orang Kristen yang berkata, oh saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Saya setia, saya luar biasa. Tetapi hubungan dengan keluarga enggak bagus. Ini dipertanyakan karena Yesus berkata, bagaimana mungkin engkau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, yang tidak kelihatan, saudara yang kelihatan kau benci. Luar biasa Abraham. Ishak dan Yakub itu dua keturunan. Abraham, Ishak, Yakub itu dua keturunan di bawah dia. Dan kita melihat bahwa
Ini memang tipe Abraham. Pasal 13 kitab Kejadian, dia melibatkan Lot dalam perjalanan. Lot itu siapa? Ponakan, saudara. Artinya luar biasa Abraham menjaga hubungan dalam keluarga ini harus diperkuat. Bayangkan saudara, kita melihat kitab Kejadian ketika Abraham pergi, dia bawa Lot. Ponakannya dia ikut sertakan. Lot berhasil. Kesuksesan Lot atas peran Abraham, saudara. Abraham tidak cemburu dengan keberhasilan Lot, ponakannya. Coba kita lihat sebentar bagian itu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13. Kalau saudara perhatikan itu, Kejadian pasalnya yang ke-13, saya akan baca mulai ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya bawa Lot, bukan anaknya, tetapi dia bawa. Ini Lot, ini ponakannya, saudara. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat 5, kita lompat. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Kesuksesan Lot atas peran Abraham. Ini bicara keluarga, saudara. Ada topangan Abraham di situ. Dan apa yang terjadi, saudara, kita melihat dalam ayatnya yang ke-7 berkata begini, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Oh, luar biasa ini Abram. Dia paman, Lot ponakan. Waktu terjadi konflik, dia nggak berkata saya pamanmu, saya usir kamu bisa, saya bisa geserkan kamu, saya yang buat kamu berhasil. Enggak. Dia cuma bilang, jangan berantem, jangan berantem. Negeri ini cukup luas, udah. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Ini Lot, ponakan yang gak tahu diri, saudara. Dia pilih duluan, saudara. Harusnya kan orang tua yang disuruh, udahlah paman yang pilih duluan. Dia pilih duluan, dia lihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, Alkitab katakan. Begitu subur. Dan dia berkata, itu milikku. Abraham bilang, yowes. Orang Jawa bilang, monggo. Dia tidak persoalkan. Kenapa? Abraham punya tipe. Dia menjaga hubungan keluarga itu harus tetap baik. Apapun kondisinya. Amin. Jaga hubungan keluarga kita semakin erat, semakin kuat. Haleluya. Kadang kala terjadi suami istri aja, wah namanya suami istri, konflik bisa terjadi, saudara. Tetapi kita harus jaga hubungan kita dengan baik. Saya orang Manado, istri saya orang Jawa. Kami itu ada satu kata bahasa yang sama sebutannya, tapi perbedaannya bertolak belakang. Ojo. Saudara tahu ojo orang Jawa? Jangan, ojo mas. Ojo orang Manado, hantam. Iya saudara. Kalau saya dari bahasa saya nggak maklumi, istri saya berkata ojo mas,
Dari bahasa aja kita beda, saudara. Katanya kalau orang Jawa kan diinjak kakinya, nun sewu mas, kaki mas di atas kaki saya. Nah, kalau orang Manado, orang Timur lah, orang Batak, kalau diinjak kakinya, kenapa tidak kepalaku aja yang kau injak? Nah kan? Bahasanya beda, saudara. Mari kita perkuat hubungan keluarga kita. Amin. Perkuat hubungan keluarga. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Banyak orang diam bersama tapi gak rukun, saudara. Diam bersama dengan rukun. Haleluya. Seperti minyak di atas kepala Harun yang meleleh ke janggut, ke jubahnya. Seperti embun dari gunung Hermon, kata firman Tuhan, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Haleluya. Haleluya. Saudara mau mengasihi istri, mengasihi suami, anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi saudara. Sungguh alangkah indahnya. Nah, diamenkan itu. Haleluya. Alangkah indahnya. Ada istilah orang Sunda dulu. Sunda. Saya sih cuma dengar, saudara. Mungkin saudara yang bisa bahasa Sunda lebih ngerti kali. Akur sakasur, akur sadapur, akur sasumur, akur salembur, pasti akur kadiluhur katanya. Kalau kita akur di suami istri ya, dalam rumah, sasumur itu sakampung. Salembur itu sakampung, kalau sasumur bertetangga. Kalau kita akur katanya kita baik, pasti kita akur kadiluhur. Kita baik dengan yang di atas. Kalau kita baik satu dengan yang lain, kita punya hubungan yang kuat, yang erat, pasti kita baik dengan yang di atas. Dan Alkitab membuktikan sungguh alangkah indahnya. Dilihat aja enak, saudara. Dilihat aja enak. Pernikahan itu menurut penelitian katanya 1 tahun pertama suami berbicara, istri mendengarkan. Wah, karena suami pasang saya kepala keluarga. Nah, istri yang tadinya nggak keluar waktu pacaran, kenapa suami saya kayak singa begini? Mulai keluar kan. Tahun kedua pernikahan, istri berbicara, suami mendengarkan. Istri mulai, saya juga punya wibawa. Suami kaget, bisa lawan juga dia ini. Diam suaminya. Tahun ketiga pernikahan, suami istri berbicara, tetangga yang mendengar. Udah ribut, saudara. Tapi di sini tidak ada yang begitu. Amin. Di sana sini yang banyak. Haleluya. Jaga hubungan kita, keluarga semakin kuat. Abraham menjaga hubungan keluarganya kuat, luar biasa. Mari kita melihat poin yang terakhir. Saya ingin mengajak kita melihat, dan tadi kata Pak Samuel, bersaksi om. Saya ingin bersaksi, saudara. Ayatnya yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Haleluya. Saya ingin menekankan poin yang ketiga, meneladani Abraham. Dia memperkuat imannya.
Dia memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Dia memperkuat hubungan keluarga. Tapi dia perkuat imannya. Ini poin yang ketiga. Alkitab katakan dalam ayat yang ke-11. Ia dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Enggak mungkin, saudara. Secara medis mungkin gak mungkin. Bagaimana nenek-nenek 90 tahun bisa melahirkan? Alkitab katakan sudah mati pucuk, sudah tidak produktif lagi. Tidak mungkin. Tetapi dia perkuat imannya. Amin. Mari kita lihat satu ayat. Roma pasal 4 ayat 17 dan 18. Roma pasalnya yang keempat. Kita bandingkan apa yang dicatat oleh Paulus dalam Roma pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-17, ayatnya yang ke-18 dan 19 berkata begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar untuk berharap. Enggak mungkin. Apa dasarnya? Enggak mungkin. Makanya firman Tuhan berkata enggak ada dasar. Sudah mati pucuk. Sudah tidak lagi bisa melahirkan. Tetapi Alkitab katakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Ayatnya yang ke-19 berkata imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak jadi lemah, saudara. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Saudara, hari-hari ini kita perlu perkuat iman kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saya akan akhiri dengan kesaksian. Saya mengalami dan kami mengalami luar biasa Tuhan. Waktu kami menikah, saudara, Tuhan mengaruniakan kami anak. Yang pertama, anak laki-laki. Dan waktu itu saya ingat istri saya dia di sesar, saudara, karena tidak bisa di bidan, tidak bisa ditangani. Ada dokter kandungan datang dan berkata, oh ibu tidak bisa melahirkan normal. Kemudian ada teman saya dokter, tapi dia dokter gigi, saudara. Dia berkata, Pak Pendeta, saya rekomendasi di satu rumah sakit di Tangerang, saudara. Kalau dulu namanya Honoris, sekarang Mayapada kalau nggak salah. Dibawalah saudara dan dokter berkata, wah memang nggak bisa bu karena anak ibu kelilit tali pusar, nggak bisa melahirkan secara normal. Salah satu jalan harus dioperasi, di sesar. Oke, pada akhirnya di sesar. Waktu anak lahir itu, dokter panggil saya. Dokter panggil, ada 3 dokter yang bersama-sama waktu itu, dokter anak, dokter kandungan, sama bidan. Dokter anak yang panggil saya, Pak Refli, anak Bapak sudah lahir. Oh iya, sedang sekali saya masuk, saudara. Waktu saya masuk, aduh, anak itu lagi nangis-nangis, saudara. Namanya baru lahir, saudara. Tapi dokter berkata begini, tapi Pak, kaget saya. Tapi Pak, kenapa dok? Seperti biasa kami
setelah lahir dia periksa semua organ tubuh. Kami tidak menemukan, maaf bicara, anus di tubuh anak Bapak. Saya kaget, saya nggak percaya, saya cari sudah. Saya dokter ini mungkin nggak benar atau apa, saya cari. Tidak. Saya menangis, saya tersungkur, saya menangis, Tuhan. Engkau izinkan kami alami. Saya hubungi waktu itu keluarga, teman-teman pendeta, tolong doakan. Dan saya dikasih difasilitasi untuk berhubungan dengan Rumah Sakit Harapan kita, karena menurut mereka harus dirujuk ke sana, dibawa untuk dibuat lubang anus buatan. Kemudian saya hubungi, difasilitasi, biayanya begitu besar, sudah ratusan juta. Saya nggak ada duit, saudara. Saya hanya berdoa. Istri saya masih lemas, saudara, sudah dibawa di ruang perawatan. Satu malam itu saya tersungkur. Saya bilang, Tuhan, saya mau lihat mujizat-Mu. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Malam itu saya diajak dokter di USG semua, dan dokter berkata, Pak, usus aja ke anus itu enggak ada. Jadi memang harus dioperasi. Tapi satu malam itu saya bergumul. Saya tidak tidur, saya bergumul di depan ranjang istri saya bergumul. Tuhan, nyatakan mujizat. Saya ingat sekitar jam 5 saya bangkit, berdiri, saya pergi ke ruang bayi. Tempat di mana anak saya dibawa inkubator. Waktu saya lihat, kok anak saya nggak ada. Kemungkinan suster itu kan sip-sipan. Dia nggak tahu anak saya itu yang mengalami masalah itu. Dia ambil, dia sudah mandikan. Saya tanya, Sus, anak saya yang mana di sini? Ini Pak, saya lagi mandikan. Karena anak Bapak pup. Itu kalimat yang saya dengar dari suster. Anak Bapak pup. Ketika dia sampaikan itu, saya menangis. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Rupanya selama saya bergumul, selama saya berdoa, selama saya meminta mujizat Tuhan, Tuhan sementara mengerjakan mujizat. Sampai hari ini. Amin, saudara. Anak saya besar, tinggi, saudara. Tadi saya bawa ke SMK, didaftarkan SMK Negeri 7 Tangerang, saudara. Dia lebih tinggi. Waktu dicek tinggi 171 cm, saudara. Lebih tinggi dari saya, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat kepala medikal waktu itu, dokter dia dipanggil, Pak Pendeta, dia bawa anak Bapak, sudah Tuhan kerjakan mujizat. Tuhan sudah kerjakan mujizat, silakan pulang. Saudara, saya mau katakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap. Mari kita perkuat iman kita. Apapun pergumulan saudara malam hari ini, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita semua. Tuhan baik buat kita semua. Kita tunduk kepala. Saya ingin nyanyikan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Oh.
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. sungguh mengasihi. Kita tidak bisa bersandiwara. Kau yang Maha Dia Allah yang Maha Tahu tahu. Dia tahu persis dan menilai setiap pergumulan hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, haleluya. Selidiki aku. Mari kita bangkit berdiri. Lihat hatiku, Saudara yang mungkin membawa apakah beban, ku pergumulan. mengasihimu. Saudara berkata, Tuhan, Yesus, saya tidak Kau yang kuat, saya Maha tidak Tahu mampu. Dia Allah yang Maha tahu. dan menilai Dia yang tahu persis hidupku, segala tak persoalan yang ada kita yang tersembunyi bagi. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat. Aku Haleluya, haleluya, haleluya. kebaikan Engkau baik Tuhan, haleluya, tak haleluya. pernah habis. Engkau tidak kehabisan berkat-Mu bagi kami. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hanya saudara yang punya pergumulan yang berat, Haleluya. yang saudara anggap ini pergumulan saya yang berat Tuhan, saya punya masalah yang rumit. Angkat tanganmu, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada. Nyanyikan pujian ini dengan lembut. Kita nyanyikan refnya saja. Haleluya, haleluya. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kau lihat tangan-tangan umatmu. Berjuang sampai Masikan, akhirnya masik. Kau dapati Haleluya, aku haleluya. tetap setia. Telah kulihat, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. jamaah, Berjuang sama umat, sama kami sampai Tuhan. akhirnya Kau dapati aku Oh
Sama-sama nyanyi pujian itu. Telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. oh telah kulihat. Haleluya, 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 haleluya. Engkau punya perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini yang kembali boleh hadir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan. Mampukan kami di dalam hidup kami untuk meneladanin Abraham Tuhan. Biarlah iman Abraham itu juga boleh ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kiranya Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua malam hari ini. Dimanapun hamba-Mu pergi melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah urapan Allah turun senantiasa atas hamba-Mu. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan, atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Refli, saya mau panggil Raffi, maaf, dengan Ibu Dian ya. Puji Tuhan, setiap saya duduk di dalam rumah Tuhan, saya betul-betul menikmati kehadiran Tuhan yang ada di dalam ibadah kita, amin. Jadi ketika kita datang mungkin kita punya beban berat, punya kesedihan, punya begitu banyak persoalan, tapi kita boleh pulang membawa damai sejahtera Tuhan. Luar biasa firman Tuhan malam ini ya. Perkuat ketaatanmu kepada Tuhan, perkuat hubunganmu dengan keluarga, perkuat imanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap berharap.
Saya sering kali di dalam doa saya seperti itu. Tuhan sepertinya nggak mungkin, tapi saya mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Ya, saya tahu banyak kita mengalami problem. Apalagi kalau sampai nggak ada anus ya Pak ya. Bingung betul. Tapi Tuhan boleh kerjakan dengan caranya yang ajaib, yang nggak pernah kita pikirkan. Kalau Pak Refli boleh mengalami itu, kita pun boleh mengalami. Kalau Abraham dengan ketaatannya boleh mengalami, kita pun bisa mengalami. Asal kita percaya sungguh-sungguh. Yuk kita sama-sama akan memberikan persembahan yang kedua untuk hamba Tuhan yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Kita nyanyikan lagu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup lama-lamanya. Kita berdiri. Baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup lama-lamanya. Nggak mau berhenti ya kalau nyanyi lagu ini ya. Jadi kita kalau nyanyi lagu ini kita nikmatin, oh iya. Rukun nggak nih saya nih, sesuai nggak dengan lagunya gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan terus kuatkan kita didewasakan terus oleh kebenaran firman Allah. Maka kita harus ke gereja, kita harus datang dan kita harus dengar firman Tuhan. Kita doakan Dodi ya, suami Ana. Ana ada datang hari ini Ana? Ana tidak datang ya. Doakan terus keluarga ini, begitu berat beban yang harus mereka tanggung. Dodi bilang dia lemes, berdiri aja dia nggak kuat. Tapi jadwal operasi belum bisa ditentukan karena kondisinya seperti itu. Terus kita juga berdoa buat Lucy. Minggu yang lalu itu dia dibiopsi, bukan operasi, dibiopsi. Ternyata kata dokter kankernya ganas, jadi harus dibuang lagi. Terus kita berdoa lagi buat Erin ya, istrinya Leo, yang Tuhan sudah izinkan dia hamil, tapi harus bed rest ya, supaya bayi itu kuat dulu. Kami bersyukur Putri sudah hamil, tapi dia seperti orang tidak hamil, sehat, jeger ya. Nggak semua orang mengalami seperti itu ya. Kita doakan terus teman-teman kita. Amanda, dia sudah laporan dengan saya, minta doa dari teman-teman semua. 17 Juli kalau nggak salah dia akan melahirkan. Ya, kalau nggak salah nih 17 Juli ya, pas Sekina ulang tahun dia melahirkan. Jadi kalau Sekina merayakan ulang tahun, Amanda nanti merayakan ulang tahun anaknya. Luar biasa ya.
Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, nanti kita ada latihan. Semangat terus ibadahnya, datang dengan iman. Datang bukan dengan ketakutan, datang dengan iman. Ya, puji Tuhan, kita dikuatkan banget oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Kekuatan di Hidupku. Saya kedinginan ya, jadi agak sedikit bergetar. Pak Pendeta Refli akan tutup ibadah dan doa berkat. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Kami tidak akan goyah. Sekalipun mungkin kami mengalami begitu banyak persoalan, begitu banyak tekanan hidup, tetapi firman-Mu sudah menguatkan kami. Kuasa ibadah sudah memberkati kami malam hari ini. Sehingga yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan kami yakin sebagaimana Engkau memberkati Abraham, berkat Abraham, karena kami adalah anak-anak Abraham, dan kami percaya berkat Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir dengan segala beban pergumulan yang kami bawa. Kami percaya Tuhan sudah jadi jawaban bagi kami semua. Berkati umat-umat-Mu. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati. Pengurus pelayanan keluarga Sekina diberkati Tuhan. Baik Ibu Nila dan tim dan semua diberkati Tuhan. Gembala jemaat Tuhan, Om Yopi dan Tante Grace diberkati Tuhan. Dan kami percaya setiap kami sudah dilawati, diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama terbeban berdoa. Bagi saudara-saudara yang sudah disebutkan tadi, ada yang sakit, ada yang harus dioperasi, ada yang sudah Tuhan karuniakan janin dalam kandungan, dan semua pergumulan umat-Mu. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang ajaib menjamah, melawati, menyembuhkan, memberi kemenangan dalam nama Yesus. Kami terima berkat mujizat-Mu malam hari ini. Karena kami percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami percaya dan berharap bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk melakukan hal yang dahsyat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami akan berpisah di tempat ini. Lindungi kami di jalan. Tibakan kami dengan selamat di tempat kami masing-masing. Kami memuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita kembali dengan membawa berkat rahmat kemurahan dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus. Memberkati hidup kita semua. Sekarang ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.